Saya Nuning Erlinda, NIM 2018 210372. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan non-tarif. Apa sih pengertian dari kebijakan non-tarif itu? Tindakan oleh suatu negara yang terselubung ditunjuk untuk menghalangi, maksudnya barang impor, melalui berbagai kebijakan yang bukan tarif bea masuk. Meskipun memperluas ruang lingkup dan peluang bagi perusahaan-perusahaan domestik, namun itu juga menimbulkan ancaman persaingan dari perusahaan asing. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eki Andrianto dengan NIM 412. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan kebijakan non-tarif. Yang pertama yaitu embargo. Embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan sebuah negara. Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Contohnya yaitu Amerika Serikat melarang pembelian dolar dan logam mulia oleh Iran pada bulan Agustus 2018. Setelah Trump menyatakan Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani Presiden Barack Obama pada tahun 2015. Dan yang kedua, subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Subsidi ekspor juga dapat diberikan ketika bantuan harga internal atau seperti jaminan harga minimal untuk suatu komoditas, membuat produksi lebih tinggi daripada konsumsi di suatu negara. Dan yang selanjutnya adalah nilai tukar terkendali. Nilai tukar terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama mewakili kebebasan di lebih tinggi daripada konsumsi di suatu negara. Dan yang selanjutnya adalah nilai tukar terkendali. Nilai tukar terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama mewakili kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar mata uang bisa bergerak dengan bebas, naik atau turun. Lalu yang keempat, pengekangan ekspor sukarela atau biasa disebut dengan FAIR. Pengekangan ekspor sukarela adalah pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah pada jumlah barang yang dapat diekspor ke luar negeri selama periode waktu tertentu. Contohnya seperti kuota, embargo, pungutan sanksi, dan pembatasan lainnya. Misalnya, perusahaan negara pengekspor dapat membangun pabrik di negara tujuan ekspor. Dengan melakukan itu, perusahaan tidak perlu lagi mengekspor barang dan tidak tidak terikat oleh FAIR. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wijang Firdaus Supaki, nomor induk mahasiswa 2018-210421. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan non-tarif. Instrumen kebijakan non-tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi atau membuat kondisi ekonomi tidak efisien, sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka, dan dapat sehingga
mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vanessa Graciela dengan NIM 2018-210476. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kuota dan efek kuota. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara yang melindungi kepentingan industri dan konsumen. Nah, menurut ketentuan GATT atau WTO, sistem kuota ini hanya dapat digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk melindungi hasil pertanian, yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan balance of payment, dan yang ketiga yaitu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu ada efek-efek kuota. Kuota ini membatasi kuantitas suatu produk selama jangka waktu tertentu. Nah, pemerintah memberlakukan kuota ini untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap tekanan produk dari impor. Terdapat beberapa efek dari kuota. Yang pertama yaitu terjadi kenaikan harga, yang kedua penurunan konsumsi dalam negeri, yang ketiga kenaikan produk dalam negeri, yang keempat keuntungan bagi pemegang atau pemilik kuota, yang kelima terdapat redistribusi pendapatan atau subsidi konsumen terhadap produsen, dan yang terakhir ada penurunan impor. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Marco Istianto dengan NIM 520. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu macam-macam kuota impor. Yang pertama adalah absolute atau unilateral kuota, yaitu sistem kuota yang diterapkan secara sepihak tanpa negosiasi. Yang kedua adalah negosiasi atau bilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Yang ketiga ada tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan sistem kuota. Yang keempat adalah mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Terima kasih, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. The best performance part. Already repeat party. Remix.